Sumatera Barat yang sering dikenal dengan suku Minangkabau. Mayoritas masyarakat Minangkabau adalah penganut agama Islam. Lantas, bagaimana proses masuknya Islam ke Minangkabau? Seperti apa ceritanya? Duduk yang manis cerita, kita mulai. Ada yang menyebutkan Islam sampai di ranah Minang antara lain berkat dakwah dari para ulama sufi. Ada beragam pendapat tentang awal masuknya Islam ke Minangkabau. Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam misalnya menyebutkan pada 684 koloni Arab di pesisir barat Sumatera sudah terbentuk. Pendapat lainnya datang dari P.M. Hall yang menyebut perkembangan Islam di Minangkabau bermula dari pesisir Pariaman. Setelah masuknya dakwah agama ini ke Aceh pada abad ke-14. Adapun disertasi salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1982 yang bernama Amir Syarifuddin. Dia menyebutkan bahwa ada 3 cara masuknya Islam ke ranah Minang. Yang pertama, berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi para pedagang dari negeri yang bermayoritas agama Islam juga ingin menyebarkan Islam ke Nusantara. Bahkan ada beberapa cara lainnya, seperti mereka mau menikahi orang pribumi, sehingga Islam dinilai berkesesuaian dengan falsafah adat Minangkabau yang memang sudah mengakar selama ini. Yang kedua, tahap kedua ini berlangsung sekitar abad ke-15, sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terjadi dengan perantara para saudagar Aceh. Memang, daerah ini di ujung Pulau Sumatera lebih dahulu menerima risalah Islam tentunya. Sampai sekarang pun Aceh masih terkenal dengan syiar agama Islam dan penganut agama Islam terkuat di Indonesia. Pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk di Minangkabau. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau pesisir ke Darek dataran tinggi. Mengutip dari perkataan Holt bahwa kaum Darek lebih terbelakang dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang diinisiasi Kerajaan Pagaruyung. Pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan syarak mendaki adat manurut. Artinya, penyebaran syariat dan ajaran Islam dimulai naik ke dataran. Artinya, penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Buku Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan yang diterbitkan pada tahun 2017 mengatakan bahwa kedatangan Islam dari 2 daerah pesisir, yakni pesisir barat dan timur Sumatera, terjadi pada tahap ini. Dari pantai sebelah timur Minangkabau ada Kerajaan Kuntu. Adapun dari pantai barat Minangkabau melalui Pariaman, Islam disebarluaskan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang salik tarekat Syatariyah yang pernah berguru pada mufti kerajaan Aceh yang bernama Syekh Abdurrauf Asingkili. Pada masa pemerintahan Anang Gawarman, anak dari Aditya Warman, sang pendiri kerajaan Pagaruyung, pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau mulai luntur. Hal ini seiring dengan melemahnya Majapahit di Pulau Jawa. Dominasi Majapahit digantikan oleh pengaruh Kesultanan Demak yang mayoritasnya adalah kesultanan berlandaskan agama Islam. Namun, Majapahit di bawah pimpinan Wikramawardhana, yaitu menantu dari Hayam Wuruk, sempat menyerang Pagaruyung, meski pada akhirnya dia kalah. Kemudian lokasi pertempuran antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Pagaruyung ini disebut dengan daerah Padang Sibusu yang
termasuk ke dalam Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Kenapa daerah ini dikatakan daerah Padang Sibusuk? Karena pada saat terjadi perkelahian, di sana banyak mayat yang membusuk, sehingga daerah tersebut diberi nama dengan Padang Sibusuk. Sementara setelah terjadinya perperangan ini, akhirnya banyak dari orang Minangkabau menganut agama Islam. Tercatat di dalam Tambo Minangkabau dijelaskan bahwa raja pertama Pagaruyung yang menganut agama Islam adalah Sultan Alif. Dengan demikian, muncul lembaga yang disebut Raja Ibadat sebagai perimbangan daripada Raja Adat yang mengurus persoalan tradisi, dan Raja Alam sebagai eksekutif pemerintahan. Ketiga lembaga ini akhirnya dihimpun dalam Rajo Nantigo Solo. Di bawahnya terdapat lembaga Tuan Kadi dan Malin. Dasar pengaturan masyarakat Minangkabau pun bertransformasi. Sebelum kedatangan Islam, filsafat adat Minangkabau mengambil acuan dari ketentuan alam. Para cendekiawan mengamati bahwa alam menemukan hukum-hukum alam untuk kemudian dipetik hikmahnya. Setelah Islam diterima di Minangkabau, adat Minangkabau akhirnya disempurnakan dengan ketentuan agama, yakni sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Dengan begitu, ada dua kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Akhirnya keduanya saling berdampingan dan tanpa harus saling meniadakan. Pepatah adat yang berbunyi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah merupakan sintesis dari oposisi biner tersebut. Adat berjalan seiring dengan tuntutan agama atau syarak. Seorang pemuka adat di Minangkabau diharuskan menganut agama Islam. Dia harus menjadi muslim yang taat, menjalankan syariat Islam. Di saat yang sama, seorang ulama harus memahami adat Minangkabau secara komprehensif. Pemaknaan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah telah melalui proses yang amat panjang. Maka dari itu, sampai saat ini pun sulit memisahkan antara adat dan agama dalam kultur masyarakat Minangkabau. Jadi seperti itulah bagaimana agama Islam sampai ke ranah Minang dan sampai sekarang menjadi agama mayoritas masyarakat Minangkabau. Tradisi dan kultur budaya Minangkabau sangat bertuan kepada Al-Quran, sesuai dengan falsafah adat, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.